Oke, tetap semangat nih, Pak Victor. Silakan Pak Ali untuk berdiskusi dan mengundang Pak Asdi dan teman-teman lain yang belum bergabung. Selamat datang Ibu Maya. Halo. Halo. Selamat bergabung, Tunggu. Iya. Cuaca cerah sekali di tempatnya Ibu Maya, Ya, itu sudah pengaruh belum mendung, Pak. Tunggu bahas di ini, Ibu. Oh ya, bahas belum bergabung. Mungkin tersesat bahas di ini. Pak. Halo, Pak Vicky, bagaimana tanggapannya terhadap tugas ini, Pak Vicky? Oh, pagi teman. Halo. Kita diskusikan teman selepas dia belum masuk di dalam diskusi. Kita mulai juga. Itulah tadi saya seperti saya awal. Kita menunggu Pak Hasdi ini. Oke, selamat datang Pak Guru Genteng. Pagi teman-teman. Yo. Pagi. Kita mulai sudah ya. Yo. Jangan tunggu lama-lama ya. Pak Ansel pimpin. Ya, baik ke teman-teman. Kira-kira bagaimana kita memahami di apa ini? Suruhan ini supaya nanti kita kerja tidak melenceng dari suruhan yang ada. Saya minta tanggapan dari Bapak Ibu. Ya, Ibu Maya, apa yang kita pahami apa nih instruksi tugas ini? Itu kita satukan pikiran dulu. Kita buat ini dalam bentuk apa? Kita bisa berpikir untuk tugas ini sebenarnya. Dari saya. Bagaimana menurut Pak Victor?
Eh, sama Pak Dik, kebetulan saya baru bergabung dan saya sekarang sedang diskusi pakai HP, kebetulan ada susah. Jadi dan dari awal tadi saya tidak sempat menyimak dan saya dari ruang pertama. Jadi mungkin teman-teman yang benar kemungkinan ada di luar dari terhadap teman-teman. Pakai HP, Dengar. pakai HP. Saya pakai HP ini. Oh, Mungkin Pak Ardi bisa konfirmasi Ya, Pak Guru. teman-teman terkait kendala saya punya tadi. Iya. Iya, Pak Hasdi, bagaimana tanggapannya? Untuk Saya punya maksud, Iya. kita pahami suruh aja dulu ini Pak Guru. Baru kita nanti soal mau pakai video atau pakai poster, itu kan urusan berikutnya. Tapi kita pahami dulu suruh aja. Iya, Yuk. betul Pak Ardi. Kelihatannya nih instruksinya nih dia tidak tentukan kita mau buat tema tentang apa, begitu ya. Itu Paling yang saya cermati bahwa kita masing-masing anggota harus tahu nilai apa dalam diri kita yang paling kuat. Nah, begitu. Lalu berdasarkan kemampuan nilai-nilai yang kita punya itu nanti kita buat tugas, entah bentuk apa saja. Misalnya begini, Pak Victor mungkin kekuatannya di kemandirian, lalu dikasih tugaslah ke Pak Victor untuk Pak Victor sesuai dengan nilai kemandiriannya. Kira-kira begitu. Kemudian misalnya Pak Ardi kekuatannya di kepemimpinan misalnya, dia yang menjadi ketua kelompok kita, misalnya begitu toh. Lalu kemudian berdasarkan nilai-nilai yang kita masing-masing sudah miliki itu nanti baru kita tentukan. Kita bekerja berdasarkan kekuatan atau nilai kita masing-masing, lalu kita buat tema entah apa itu, begitu. Itu yang saya pahami. Iya, terima kasih Pak Guru. Saya juga berpikir seperti itu tadi. Jadi karena di sini dia minta kekuatan dari setiap rekan. Ya. Jadi kita sampaikan apa-apa kekuatan dalam diri kita masing-masing, lalu kita satukan nanti dalam bentuk satu karya berupa poster atau video. Kira-kira seperti itu, Pak Guru. Bagaimana menurut Ibu Yasinta? siap. Kalau dari saya, kita ambil saja 5 nilai itu, lalu dari 5 nilai itu sebentar kita definisikan, kita ambil dulu nilai, 5 nilai dalam guru penggerak itu kan ada 5, kita ambil itu. Terus di bawahnya nanti kita buat apa, sabar. Maksudnya kita definisikan dari 5 itu, selanjutnya sebentar, sabar. Habis itu sebentar kita buat peran guru penggerak. Kita buat satu-satu. Maksudnya kan yang pertama misalnya begini. Kalau dari saya misalnya begini sebentar. Kita pilih nilai apa yang pertama? Nilai mandiri. Nah, definisi nilai mandiri itu seperti apa kita muat. Terus nilai reflektif, kolaboratif. Semua poin-poin itu kita jelaskan, Setiap slide-nya kita jelaskan nilai itu. Baru di bawahnya baru peran. Bagaimana Pak Hasdi? Ya, boleh. Jadi artinya begini, kita sudah pahami instruksinya, kemudian artinya kita sudah mulai menyamakan persepsi kita sama instruksinya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke seperti usulan Ibu Maya tadi, dia sodorkan bahwa kita bicara atau angkat tema tentang
5 nilai guru penggerak. Nilai. Jadi presentasi kita nanti bicara tentang 5 nilai guru penggerak. Begitu ya? Begitu Bu Linda Maya? Berarti kita, Pak Guru, berarti kita mendeskripsikan pilihan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu, Kita tidak bicara nilai kita masing-masing. Kita langsung saja buat presentasi dengan tema 5 nilai guru penggerak. Bahwa kemudian bahwa memang kita semua kita tidak bicara tentang nilai kita masing-masing, Pak Ardi. Kita langsung bicara tentang kemandirian Halo, Pardi. Yo. Dari saya Kak begini, maksudnya satu orang sudah yang ketik, kita minta bantuan Pak Hasdi supaya saya baca maksudnya sumbang-sumbang pikiran, langsung jadi sudah langsung ketik, Okay. Bisa toh? Yo. Tunggu Pak Hasdi gabung dulu. Oh iya, sabar. Halo Pak Guru, Pak Hasdi. Yo, siap. Yo. Jadi hasil kesepakatan dari teman-teman IT saja yang tulis, Oke, siap. Nanti kita coba pikirkan berkaitan dengan hasil diskusi kita ini. Bagaimana, siap Pak Guru Siap. Oke. Nanti IT pandu apa saja yang IT minta, nanti kami yang lain memberikan sumbangan pikiran Pak Guru. Ya. Baik, kalau kita sudah sepakat bahwa kita angkat tema tentang 5 ini, sekarang kita mau bentuk karyanya seperti apa? Iya. Mau infografis, mau PowerPoint, atau Kalau video? Yo, silakan. Kalau dari saya untuk berkaitan dengan desain itu memang masih kurang pengalaman lah istilahnya saya. Untuk saya coket desainnya tadi intinya dari saya bisa menyumbang pikiran saja sebentar. Untuk desainnya itu yang terbaik saja. Tergantung Pak Hasdi saja. Sama Ibu Maya. Kita ini maksud saya bukan begitu maksud saya, Ibu. Kalau tentang misalnya eksekusinya, oke, saya siap. Nah, sekarang ada 3 pilihan. Kita mau infografi, PowerPoint atau video. Nah, kalau infografis ini begini, Ibu. Jadi infografis ini informasi yang lebih banyak disajikan dengan gambar dan tulisan. Jadi porsi gambarnya lebih banyak dibandingkan dengan tulisan. Nah, sekarang PowerPoint atau slide presentasi itu memang agak berbeda. Kemudian kalau video ini ya, itu maksudnya begitu. Jadi temanya kita sudah dapat. Nah, sekarang bentuk atau karyanya itu yang kita coba sepakati dulu supaya pada saat nanti kita mau eksekusi bentuk karyanya itu lebih mudah nanti. Begitu. Oh iya, baik, sudah saya paham. Untuk menghemat waktu, kita PowerPoint saja karena 90 menit. Iya, PowerPoint saja. Pakat Pak Guru, PowerPoint saja. PowerPoint, siap. Iya, di slide yang pertama itu kita tampilkan nilai-nilai guru penggerak dulu Guru Slide 1. Nilai-nilai guru penggerak. Ya, 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Ya, 5 nilai. Oke. Yang 1 nilai mandiri. Terus apa lagi, Bu? Berpihak pada murid.
yang kedua reflektif, Yuk. yang ketiga kolaboratif, 4. yang Inovatif. inovatif, yang Yang kelima kelima. berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Yuk. Nah, lalu di slide kedua itu kita jabarkan sudah Masing-masing nilai ini. Yuk, masing-masing nilai. Oke. 1, 2, 3. Nanti ada 5 slide yang Yo. khusus bicara masing-masing 5 nilai guru penggerak ini. Begitu, Boleh, ya? boleh. Yo. Yuk. Jadi Yuk. sekarang Yo. sudah jadi 6 slide. Oh iya. Ada hal lain mungkin? Oh, kalau dari saya langsung maksudnya begini. Untuk saya mandiri, saya baca dulu definisinya seperti apa, lalu teman yang lain bisa menambahkan, begitu sudah? Tidak usah, saya pikir sudah kalau gitu. Kalau Pak yang Guru, Yo. Pak Guru dan Ibu, coba pahami Holite, dia punya suruhan ini, Yo. buat suatu rancangan kegiatan, upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Ulangi, Pak. Iyo. Jadi buat suatu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita merancang satu kegiatan yang mengkolaborasikan kemampuan masing-masing individu kita. Iya. Itu yang pertama. Misalnya tadi saya sudah jelaskan itu. Nah, sekarang salah satu bagian dari rancangan kita adalah dibuatnya slide tentang nilai-nilai guru penggerak. Nanti kita buat rancangannya seperti apa sampai kemudian ada produk akhirnya. Begitu. Iya. Atau bagaimana? Pak Guru, ya. Maksud saya kebetulan saya memiliki reflektif kemarin, ya. Jadi mungkin dari 5 poin ini, 5 nilai ini, kan kita sudah memilih masing-masing kemarin. Iya. Mungkin itu yang kita kembangkan terkait dengan pilihan kita. Yo? Yang itu yang kita tuangkan maksudnya. Iya. Jadi untuk pertama dari kelima itu dia slide pertama kita tulis kelima-limanya, lalu slide berikutnya kita hanya fokus pada pilihan kita masing-masing. Lalu nanti di akhirnya nanti Pak Guru mungkin kita membuat suatu kesimpulan dari kita punya pilihan itu kira-kira apa benang merahnya. Mungkin seperti itu Pak Guru Ya, kalau saya membacanya seperti ini, sama seperti kita buat panitia pernikahan, jadi ada seksi-seksinya segala macam dengan kemampuannya masing-masing. Nah, produk akhirnya adalah berlangsungnya sebuah acara pernikahan dengan baik. Iya. Nah, sekarang kembali ke kasus ini, jadi ke instruksinya ini kita merancang satu kegiatan dengan kekuatan atau nilai kita masing-masing dan kemudian produk akhirnya, salah satu produk akhirnya adalah slide ini, presentasi ini. Saya langsung tanggap sedikit Boleh langsung, ya. Misalnya begini, saya pilih nilai kolaboratif misalnya. Iya. Terus dalam nilai kolaboratif ini saya bukan mengandaikan, maksudnya pengalaman saya. Contoh di sekolah saya dipilih sebagai bidang dalam menari untuk anak-anak, bagian kesenian, ketua kesenian lah. Terus dari situ saya membawa anak-anak, saya berkolaborasi dengan anak-anak, bagaimana saya bisa melatih mereka sehingga bisa menghasilkan karya, contohnya mereka bisa pentas, begitu. Seperti itu maksudnya kah? Saya kira tidak begitu Ibu. Jadi kita tidak ceritakan masing-masing nilai yang kita terapkan di sekolah masing-masing, tapi di dalam kelompok kita ini. Jadi misalnya itu Bu, inovasi itu Bu ya. Inovasi kolaborasi itu. Nah, kolaborasi sangat atau nilai kolaborasi itu bagaimana itu punya sumbangan dalam kelompok kecil kita ini begitu. Coba buat.
Ayo terus. Hmm. Maksud saya Pak Hasdi begini, coba IT dulu yang pertama, supaya saya bisa ini tuh, saya bisa Nah, ikut seperti yang IT punya pemahaman tadi Pak. begini Yo. saja, Ah, kita rancang satu kegiatan. Misalnya Pak Ardi, dia punya kekuatan atau nilainya reflektif begitu Pak ya? Yo. iya. Reflektif. Kemudian Ibu Maya Kolaboratif. kolaborasi, ya. Iya. Pak Victor, ya, kalau Saya Pak Victor, saya punya kemarin kalau sesuai refleksi kemarin itu inovatif Pak. inovatif, oke. Mm-mm. Kalau saya punya ini omong tentang dari mandiri kata kunta mandiri. Oh iya mandiri. Nah sekarang berdasarkan kekuatan atau nilai kita masing-masing ini, nah sekarang kita Iya. rancang satu kegiatan. Jadi tadi kita sudah sepakati bahwa kita buat presentasi, gitu. Iya. Nah sekarang Iya. apa misalnya begini, Pak Ardi punya apa peranan Pak Ardi dengan nilai reflektifnya dalam menghasilkan presentasi ini, begitu. Apa peranan Ibu Maya dengan nilai kolaborasinya untuk menghasilkan presentasi ini, begitu juga inovasi dan kemandirian ini. Apa peranannya? Gitu. Nanti kita jelaskan peranan kita rancang nilai ini sampai bisa menghasilkan sebuah karya ini. Oh. Yuk. Asal bagaimana Ibu Maya? Ada gambarannya? Ya, siap. Pak Victor? Siap Pak, siap. Sudah, oke. Ya, kembalikan saya Pak Ardi, bagaimana sudah? Yo. Ya, terima kasih Pak Guru. Nanti IT memberikan gambaran alur berpikir untuk kami supaya pekerjaan kita ini terarah begitu. Sehingga nanti IT juga buat jadi slide dan nanti sesuai dengan harapan kita semua. Betul, Pak? Ya, siap. Saya cari dulu. Yang diminta dari mungkin ada masukan lain, teman-teman? Halo, Pak. Iya, Pak, siap. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Pak, supaya kita bisa tambahkan itu tuh untuk kita punya kelompok pengaruh tidak lihat itu supaya nanti bisa ditambahkan tentang ide-ide yang kita ambil itu tadi.
Ya, sebentar, jaringan lagi parah di sini. Iya, iya.
Halo, mohon maaf Pak, jaringan saya agak terganggu. Saya baru masuk sekali. Ini ke Rabu, jaringan saya agak Ya, terganggu Pak. Saya ya, baru tidak masuk, apa-apa bisa itu. bergabung. Siap. Yuk. Share screen. Teman-teman, saya ada share screen itu. Yo, siap Pak. Guru adalah tonggak penting dalam langkah-langkah. Yo. Sudah terlihat? Yo, sudah Pak, sudah bisa terlihat. Di situ saya buat rancangan Yo, kegiatan presentasi 5 nilai guru penggerak. Nanti coba Yo. dicermati. Yo. Jadi sesuai diskusi kita tadi. Pendahuluan guru penggerak, ada pendahuluannya, kemudian ada Yo. langkah-langkah kegiatannya. Langkah kelompok. Yo, tuh. Pembentukan Yo. kelompoknya sudah, kemudian brainstorming nilai-nilai. Jadi setiap kelompok diminta untuk melakukan sesi brainstorming untuk mendiskusikan segala macam. Jadi anggap saja kita sudah buat itu ya. Yo. Pengembangan konsep inovatif. Setelah brainstorming, tadi brainstormingnya kita sudah lakukan. Setiap kelompok diminta untuk mengembangkan konsep inovatif yang menggambarkan penerapan kelima nilai tersebut dalam bentuk kegiatan, metode pengajaran atau proyek pendidikan. Waktu yang diberikan harus ini kan namanya rancangan. Jadi kita sudah mulai mencoba menjawab tagihannya, yaitu membuat rancangan dan sudah mulai terjawab. Kemudian pembuatan media presentasi. Nanti kalau ada formulasi bahasa yang perlu diperbaiki, nanti kita coba perbaiki. Tadi kita sudah sepakati di poin 4 ini, pembuatan media presentasi. Kelompok. Kita sudah sepakat pakai PowerPoint tadi ya. Jadi yang lain. Jadi bukan masuk dalam rancangan kita. Kemudian sesi kolaborasi. Ini mungkin nanti setelah, kan ada sesi presentasi itu, setelah mungkin esok ya Pak Fasil ya. Setiap sesi kolaborasi dan umpan balik. Dalam rancangan kita, kelompok akan, bukan setiap lagi ya, kelompok akan mempresentasikan hasil kerja sama. Setelah itu ada refleksi dan penilaian, kesimpulan. Mungkin yang kurang di rancangan ini, menurut saya sebelum nanti teman-teman bisa melihat kekurangan lainnya, di tugas-tugas kita nanti untuk presentasi, saya kira tentukan masukan dalam hasil karyanya begitu. Suaranya agak terputus. Kurang bagus. Suaranya terputus-putus, pengaruh sinyal mungkin Pak. Sesi kolaborasi kelompok akan
perlu tentukan siapa yang bertugas menjadi apa namanya, seperti yang pernah sebelumnya dibuat itu apa namanya, Pak Guru. yuk siap. Kalau seperti yang kemarin itu, sepertinya Yo. kita ini kekurangan tenaga. Apalagi Pak Vicky ini kan sedang dalam kedukaan, jadi kita pahami situasinya beliau. Sehingga saya berpikir nanti IT yang punya Pak ini, selain IT yang mempresentasikan, nanti waktunya kan kita kan ditentukan bersama-sama toh. Lalu nanti setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok-kelompok lain, nanti kita sama-sama menjawab. Kira-kira seperti itu gambaran singkat dari saya, Pak Guru. Baik kalau begitu. Supaya nanti kita bisa ambil bagian, yuk. Nanti di dalam rancangan ini saya masukkan tugas masing-masing orang. Memang tetap Pak Victor tetap masuk, tapi pada saat presentasi nanti ya kita sesuaikan. Tapi di rancangan sesuai dengan tagihan tugas ini ya tetap beliau dimasukkan. Oke, siap. Pak Guru, siap ya. Ya mungkin ada hal lain yang mau dilihat dari rancangan kita ini. Ya cocoknya di di pembuatan media presentasi ini kan poin 4 kita tambah di 5 mungkin pembagian tugas ya. Atau memang dari awal. Yuk. Dia tidak bisa di awal Ibu Maya, dia harus di dalam ini. Di bagian dari pembuatan media presentasi nanti di sini. Begini, pembuatan media presentasi dan presentasi begitu sih. Iya. Di bawah sininya baru pembagian tugas begitu saja. Nanti kita rapikan. Yuk. Misalnya pemateri. Yang kedua, misalnya seperti biasa itu timekeeper, kasih tugas ya tidak apa-apa. Nanti Yuk. Masukkan saja. Iya, masukkan saja. Penyanggah ya atau penanya? Penanya. Nanti baru saya lengkapi dengan nama lengkapnya ya. Ini hanya siap. Penjawab. Materi dan pendesain. Begitu ya. Jadi tugasnya yang pertama pemateri atau pendesain slide presentasi, timekeeper, Ibu Maya, penanya Pak Victor, penanggung jawab atau penjawab atau penyanggah ya, Pak Ardi. Gitu. Jadi sebetulnya ada 2 produk akhir dari diskusi kita ini. Yang pertama rancangan satu kegiatan yang melibatkan nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh anggota kelompok. Rancangannya sudah ada. Itu produk yang pertama. Produk yang kedua adalah karya hasil dari perembukan nilai-nilai yang sudah kita miliki, yaitu ada slide presentasi dengan tema itu tadi ya. Jadi nanti selain ada tulisan yang saya buat ini, rancangan ini itu satu produknya, yang kedua adalah presentasi, karya presentasi itu. Kalau tentang karya presentasi mungkin ada masukan, temanya kita sudah dapat tadi. Yuk. Tema presentasi.
5 nilai yang harus dimiliki Gerak. guru. Gitu ya. Yuk, 5 nilai yang harus dimiliki guru penggerak. Yuk, siap-siap. Oke. Mungkin ada hal lain lagi yang mau disampaikan. Intinya begini, teman-teman. Tagihan tugasnya sudah ada bayang-bayangnya. Ya, ya. Yuk. Sudah ada bayang-bayangnya, tinggal nanti dirapikan atau disempurnakan. Jadi rancangan sama presentasinya sudah ada bayangannya. Mungkin ada masukan. Mungkin setelah itu kita tampilkan nilai apa yang harus kita pilih di sebelah bawah itu ya, di sebelah bawah tema presentasi. Kalau tema presentasi 5 nilai harus dimiliki, berarti semuanya harus ditampilkan. Oh iya, tidak tampil dipilih di situ. lagi. Ya, jadi kita bicara tentang 5 nilai ini. Kita mau bilang begini nanti waktu presentasi, bahwa presentasi ini dihasilkan oleh anggota kelompok yang memiliki nilai pribadi yang masing-masing, dan bahwa nilai pribadi masing-masing ini sudah bisa berpadu dengan baik, dan salah satu bentuknya adalah menghasilkan karya. Hasilkan karya gitu. Sama seperti analogi saya tadi tentang pesta pernikahan, bahwa kepanitiaan pesta pernikahan itu sudah bekerja dengan baik, dengan terbukti bahwa pernikahan itu bisa berlangsung dengan baik. Asan yang teman. Oke. Berarti fokus di TEHO, di Pak Guru, fokusnya kita mengambil nilai-nilai dari apa ini untuk kegiatan ini. Iya, nilai masing-masing yang kita sudah. Nah, di rancangan ini tadi teman-teman, rancangan yang saya tampilkan ini berdasarkan kekuatan yang kita miliki. Misalnya ini tadi guru penggerak. Inovatif. Siapa punya tadi inovatif ini? Pak. Iya. Yang inovatif saya ada catatannya tadi. Inovatif Pak Victor. Apa Victor? Inovatif Pak Victor. Kolaboratifnya ini Ibu Maya. Ibu Maya. Gitu. Oke. Saya punya reflektif. Yo. Ya. Kita punya mandiri. Ya, mandiri dan integritas. Saya pas saja. Saya punya 2 ini. Iya. Ya. Saya punya di kolaboratif. Ya, IT punya tadi di kolaboratif, gitu. Iya, Kita mau katakan nanti di presentasi bahwa kami dengan nilai atau kekuatan masing-masing itu sudah kami padukan dengan baik dan sudah bisa menghasilkan karya. Karya, ya. Okay. Bisa diterima ya teman-teman ya? Oke. Saya mungkin terus Ibu. Sedikit masukan dari saya, Pak. Mungkin bisa begini. Dari 5 itu kita membahasakan dalam slide di bawahnya supaya bisa ini nanti tuh tidak tumpang tindih pada saat Pak menyampaikan. Contohnya begini, saya tadi kan pilih kolaboratif. Dalam kolaboratif ini kami dari 4 kelompok bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini sehingga mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Itu maksud saya, dilampirkan atau? Oh ya, saya mengerti. Oke, siap. Arti Ibu Maya, deskripsi peran. Nah, itu namanya deskripsi peran. Jadi Ibu Maya, ya betul, siap. Di sini di tema atau di rancangan Ibu dimasukkan apa situ? Di sini atau di slide. Kalau menurut saya dia tidak di slide. Dia tidak di slide. Mana baiknya Pak? Mana baiknya? Ini. Nah, di rancangan ini. Karena di slide kita bicara tentang tema secara umum, tema 5 nilai yang harus dimiliki. 5 nilai, ya. Oh iya, boleh. Di dalam rancangan inilah yang kita bicara bahwa masing-masing anggota kelompok dengan nilainya masing-masing punya peranan. Masing-masing, ya. Oh iya. Atau bagaimana Pak Ardi? Itu yang saya pahami. Saya berpikir pertama aja tadi Pak Guru, bahwa yang kita lakukan ini terkait pembelajaran kita di tetapi terima kasih tadi IT sudah memberikan gambaran bahwa nilai-nilai yang kita miliki itu
yang kita miliki masing-masing itu, bagaimana kita padukan itu sehingga menghasilkan karya seperti ini. Terima kasih, Yo. Saya itu yang kalau saya misalnya seperti pemahaman Dite sebelumnya bahwa kita menceritakan bagaimana nilai kita di satuan pendidikan masing-masing, ya. Itu sama seperti kita waktu di sesi sebelum tadi di diskusi itu kita semacam curhat apa pandai detailnya sekolah masing-masing. Jadi saya kira tidak mungkin pengulangan seperti itu. Jadi kita digabungkan dalam satu tempat yang sama, kemudian berkolaborasi dengan nilai-nilai yang sudah kita miliki atau kita biasa terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Apakah masih bisa menghasilkan sesuatu atau tidak? Ketika nilai yang kita miliki dan kita terapkan di sekolah masing-masing itu, ketika kita bergabung di kelompok orang yang baru, apakah masih bisa bekerja dengan baik gitu? Sama dengan saya tadi, Pak. Sama dengan saya tadi. Pertamanya sebelum IT menyampaikan lebih jauh tentang ini, saya sependapat dengan Pardi. Saya pikir tadi IT itu berbicara tentang bagaimana kita punya kehidupan di sekolah. Ini baru saya paham. Setelah dapat kerangka ini baru saya paham. Ya. Oke, baik sudah kalau itu. Nah, sekarang tinggal saya tambahkan di mana tadi ini? Deskripsi peran ya, deskripsi peran. Di sini. Nah, pembagian tugas tadi di sini sudah. Ya, bagusnya di kata. Ya, dianggap setiap poin 4 ini ya. Nah, di bawah tadi. Ini deskripsi peran ya. Deskripsi peran anggota kelompok berdasarkan nilai yang dimilikinya ya. Oke. Siap. Ya. Misalnya kolaboratif itu pertama misalnya. Nah, misalnya Ibu Maya. Ya, Ibu Maya. Kolaboratif. Iya. Yang kedua, Victor. Inovatif. Mandiri dan apa satu yang terakhir tadi teman? Mandiri dan itu punya yang tambah kan tadi. Berintegritas kah? Itu Integritas, oke. Itu juga poinnya tuh. Pasti asal berpusat pada murid. Ya itu kan ya. Berpusat pada murid. Iya, berpihak pada murid. Mandiri dan berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Iya, berpihak. Sedikit beda persepsi tadi pertamanya kita ini. Asal yang analisa daku itu bisa diterima. Setelah masuk lebih jauh baru bisa dipahami. Setelah masuk di sini sudah. Artinya apa yang kita buat ini cocok dengan permintaannya. Iya. Waktu pertama sekedar tambahan ya siapa? Pak Guru. Iya. Jadi misalnya nanti ketika bagian saya misalnya tentang reflektif. Bagaimana poin reflektif itu kita tuangkan dalam diskusi kita ini. Kan seperti itu toh? Bagaimana ya?
Bagaimana peranan Iya. nilai terkuat IT Reflektif reflektif itu dalam diskusi kita ini. Ah, Oh iya, Nah, iya, iya. IT Siap. IT kan posisinya di kelompok ini kan ketua, begitu toh. Ya. Nah sekarang itu contoh misalnya penerapan langsung dari nilai reflektif di diri IT sebagai ketua. Jadi Ya. seorang ketua harus bisa merefleksikan atau Memperbimbing teman-teman. memberi permenungan segala macam terhadap itu ya. Iya. Misalnya Pak Victor dengan inovatifnya, Iya. anggap saja bahwa dia punya kemampuan untuk bisa merancang Slide ini. desain atau slide yang bagus, Ya, oke. inovatif. Kemudian dari sisi kemandirian, bagaimana si Hasdi ini mampu membangkitkan semangat teman-teman untuk bisa semangat, untuk bisa bekerja dengan keluarga. Luar biasa. Oke. Neng, bisa kira-kira Oke. begitu alurnya. Oke. Nah, Kolaborasi nanti bekerja sama ya. Bekerja sama nanti dalam kelompok. saya perpanjang ini, saya kembangkan ini. Ini dia punya kerangkanya seperti ini. Oke, Jangan siap. nanti saya kembangkan ya. Yo. Iya. Yang penting kita sudah mulai sepaham ya. Yo. Iya. Intinya Pak Guru, karena kita semua ini minta pertanggungjawaban nanti dari kita toh, sehingga kita harus samakan persepsi, sehingga ketika nanti kita mengajukan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari kelompok lain ya, paling kurang kita bisa saling mendukung. Siap. Lakodion aku tong balik lakodion dite kan. Itu gunaan belum bersama otak yang. Itu makanya itu harus diskusi lebih dalam apa maksud dari apa yang kita buat ini. Kocon, Siap. Iya. Memang kemarin beberapa hari lalu tuh saya dalami maksud dari instruksi tugas yang ini kolaborasi kelompok ini. Memang dia kalau tafsiran saya ini memang dia banyak orang yang terjebak langsung buat presentasi dan hasil karya. Termasuk saya salah satunya. Padahal perintahnya kan kalau dia minta buat presentasi, dia pasti akan langsung bilang buatlah presentasi. Oke. Itu analisa dakun. Tapi yang ini dia bilang buatlah satu rancangan, ya toh? Berarti dia minta langsung. Acan yang tak Pak Ardi. Oh iya. Saya yang terjebak Pak karena kurang memahami itu tadi. Memang golite. Kita punya ini kan yang pertama ini kita ini kan keburu waktu. Jadi kita hanya membaca sepintas saja suruhan, langsung kita eksekusi. Padahal luar biasa itu bisa mencermati lebih jauh. Ya, untuk mengingatkan kami ke depannya ketika ada soal ya perlu kita harus cermati. Iya. Kocok Ibu. Karena kemarin kalau misalnya instruksinya minta untuk buat presentasi, untuk saya sendiri itu terlalu kurang menantang. Itu buat saya ya. Kalau misalnya itu lalu ini saya enak mungkin maksudnya lain gitu. Sehingga saya pikir mungkin dia minta buat rancangan. Gitu. Jadi di dalam kelompok menceritakan apa yang menjadi kekuatan di sekolahnya masing-masing. Kalau kita cermati tadi waktu di kelas bersama tadi itu kan kita seperti curhat toh, tanya gitu. Ya sekarang berdasarkan kekuatan-kekuatan itu masih tidak bisa diterapkan di dalam kelompok dengan orang yang berbeda. Kan di sekolah itu kan kita hari-harinya. Nah, sekarang kita bodami Gepa langsung tujuannya ke sekolah karena itu tidak terpikirkan sama Ibu Ais. Itu sudah. Tapi ya luar biasa. Nanti saya coba rapikan ini sehingga kita bisa intinya jangan berpikir bahwa esok kita bicara tentang slide, bukan bicara slide. Slide itu hanya salah satu. Ya. Esok kita tidak perlu juga menjelaskan slide itu dari slide 1 sampai slide terakhir sampai kesimpulan, tidak perlu. Bahwa kita hanya menjelaskan bahwa kekuatan yang kami miliki dari 4 anggota kelompok ini
reflektif, kolaboratif, inovatif ini sudah bisa menghasilkan kami ramu dengan baik, dan salah satu buktinya adalah kami bisa menghasilkan sebuah slide presentasi. Oke, ya. Jelas ya teman-teman ya? Yo, itu sudah. Yo, boleh tetap Pak Guru. Kita dari tadi ini kan fokusnya ya bagaimana kegiatan kita di sekolah masing-masing. Ternyata ya ini salah satu contoh konkret bagaimana kita menerapkan semua kita punya kemampuan ini untuk bisa menghasilkan ini PowerPoint ini luar biasa. Iya, begitu. Kira-kira seperti itu. Ini kan apa namanya? Kalau misalnya hasil karyanya, kan kita sudah memilih hasil karyanya dalam bentuk PowerPoint. Bisa juga nanti misalnya dengan karakter atau nilai kita masing-masing ini, kita bisa misalnya buat proyek. Iya. Gitu, Ya. Buat proyek atau kegiatan sosial berdasarkan kemampuan ini. Realnya begini, misalnya penentuan kepanitiaan, ada yang tukang ngaji ya, reflektif ya, berarti Pardi. Misalnya begitu. Praktisnya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi apa karakter atau nilai yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru menjadi modal untuk dikasih peran tertentu. Iya. Macam analogi di teh hio bota, pesta hio ya. Ya, itu rancangan kepanitiaan. Itu sudah. Sederhananya kita punya ini karena kita memilih produk akhirnya itu PowerPoint, anggap saja rancangan kepanitiaan pembentukan pembuatan PowerPoint. Ya. Saya membacanya begitu. Oke, iya. Jelas ya? Yo, oke. Berarti itu langsung tong presentasi dapat Saya kurang tahu lagi, mungkin ke Pak Fasil. Ini sudah 11:30 ini. Kita belum dipanggil dari kelas umum. Nanti bisa bagikan ini Pak Guru Oh ya, siap. Saya nanti bagikan untuk kami bisa dalami. Bisa dalami. Nanti saya rapikan ini, tapi draftnya atau dia punya ide-ide pokoknya sudah ada. Oke. Tapi kalau memang masih ada hal lain yang perlu dicermati, di sini kan judulnya rancangan kegiatan presentasi. Jadi jelas bahwa tujuan kita adalah presentasi 5 nilai berdasar ya. Nanti di dalam rancangannya bicara tentang kita 5 orang ini, 4 orang ini dengan nilai masing-masing gitu. Iya. Lalu langkah-langkah kegiatan apa yang kita buat, pembentukan. Iya. Dari segala macam. Memang Pak Guru, setiap langkah ini tadi sudah membuat kita punya nilai kita masing-masing Iya, sudah ada. Nanti saya tambahkan bahasanya. Kolaborasinya, ada nilai kapan reflektifnya. Ya, Mandirinya sama dirinya. Inovatifnya. Sudah ada. Dari semua nilai itu terciptalah hasil karya. Gitu. Oke, iya. Karena tanpa diramu dengan baik 5 nilai ini belum tentu menghasilkan sebuah karya yang baik. Iya. Atau sederhananya tanpa ada kerjasama ya belum tentu ada satu karya yang dihasilkan. Begitu sederhananya. Seperti ada logi di Tehio Bota membuat pesta. Jadi kita ada peran masing-masing toh. Endingnya ya pestanya meriah. Betul. Pasti maka bagian Shopee, bagian Kema. Iya. Oke. Oh, meta mau pesta hipa. Cepat Mas. Itu sudah. Karena Ibu Maya mungkin ada masukan juga. Pasti ke ruang utama lagi Ibu Maya ini. Kita belum dipanggil ini kayaknya. Itu sudah. Padahal sudah 11:30 ini. Sudah lewat waktunya atau bagaimana? Iyo.
Mohon maaf Pak, saya sering keluar masuk. Pengaruh jaringan di tempat saya ini hilang muncul Pak. Iya. Dua permisi ya Ibu. Nek Iyo. kata orang lebih baik. Karena duduk ini pasti iya. Leas. Tidak Pak. Tuh berkaitan dengan itu tepat. Saya punya jaringan ini Kak Pak. Sementara berlangsung begini dia mati sendiri. Terpaksa harus keluar baru connect lagi. Ya, tidak apa-apa Ibu. Itu namanya Iyo, berkolaborasi jaringan. Iya. Jadi nilai kemampuan distrik ya salah satunya dari kolaborasi. Ibu perlu refleksi. Harus lebih banyak refleksi. Kira-kira bagaimana ini jaringan kok sampai tidak bisa bersahabat? Iya. Oh Pak, hari ini sekali Pak. Tidak mungkin saya pergi jauh-jauh Kak. Pas lagi selama ini kan lancar-lancar saja. Iya. Kalau nggak guna lah butuh respon dari teman-teman. Hasil reflektif Ibu, nanti Ibu bisa menghasilkan ide yang brilian untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, Ya. itu contoh bagaimana nilai yang dimiliki itu. Seperti kesimpulannya saya harus pakai ojek lagi jauh-jauh habis waktu sebentar sudah. Itu namanya kolaboratif dengan ojek lagi. Oh ya. Mungkin ini masih direkam ya. Maaf. Ya, intinya bahwa kita punya pekerjaan menurut saya tinggal dirapikan, dia punya draftnya sudah ada gambarannya, tinggal dirapikan esok. Sebelum tutup kamu mohon maaf tidak sengaja untuk keluar masuk kan itu tadi alasan saya. Mereka keterabu mohon dipahami. Yo, siap diterima ya. Nanti itu saja Pak Guru itu bagikan ke kami supaya nanti kami dalami ini apa sehingga waktu presentasi besok ya kita semua punya pemahaman yang sama. Siap. Ya. Tidak ada niat dari hati sebenarnya mau keluar masuk teman-teman. Mohon maaf. Iya, Ibu. Atau mesen itu Ibu gaji kudu sehat itu ho. Amin. Kita ini sudah pucat ini. Itu sudah. Pak Fasil mungkin masih ada waktu atau kami harus akhiri sudah? Memang waktunya sudah lewat, Pak Guru. Itu sudah. Apa kita harus keluar dan kembali ke ruang utama? Ruang utama. Kita keluar saja. Coba yuk. Sepakat? Sepakat. Ya. Yuk.
Halo. Iya.
Bapak Ibu izin kembali ke ruang utama sudah, Bapak Ibu. Halo.